Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang para mahasiswa baru Universitas Negeri Jakarta, khususnya program studi Sistem dan Teknologi Informasi, Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta, serta program studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Selamat bergabung di Universitas Negeri Jakarta sebagai mahasiswa baru UNJ. Semoga program studi Sistem dan Teknologi Informasi yang Anda pilih ini merupakan program studi pilihan Anda, bukan karena terpaksa. Dan semoga ini adalah jalan rezeki bagi Anda yang sudah digariskan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang harus kalian syukuri dengan cara belajar dengan tekun untuk menimba ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi masa depan kalian semua. Amin. Perkenalkan, saya Prasetyo Wibowo-Winanto. Saya mengajar di program studi Sistem Teknologi Informasi, yang mana bidang keahlian saya adalah elektronika dan IoT. Dan saya juga mengajar di program studi Pendidikan Teknik Informatika Komputer yang merupakan saudara tua kalian. Di PT IKA, saya lebih menekuni bidang multimedia, bidang media pembelajaran, animasi, broadcasting, dan sinematografi. Saya menjadi dosen di UNJ sejak tahun 2005, berarti sudah 15 tahun saya mengajar di UNJ. Saya tinggal di Kota Bandung, dan saya adalah member dari PJK, pulang Jumat kembali Ahad, dan aktivitas Bandung Jakarta sudah saya jalani kurang lebih 12 tahun. Alhamdulillah rezeki selalu ada selama kita bekerja dengan tulus dan ikhlas untuk keluarga. Baik, itu sedikit pengantar dari saya. Saya di sini ditugasi oleh Bapak Kaprodi untuk menyampaikan materi terkait PKKMB. Baik, langsung kita lanjut ke materi yang akan kita bahas adalah prosedur perkuliahan di program studi Sistem dan Teknologi Informasi, serta di program studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Dua program studi ini adalah program studi kakak adik, begitu. Saudara tuanya adalah Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer yang lahir tahun 2010, sedangkan 10 tahun kemudian Sistem dan Teknologi Informasi pada tahun 2020 ini lahir. Saya ditugaskan untuk menyampaikan 3 materi. Yang pertama adalah bimbingan akademik, yaitu fungsi dan peran penasihat akademik dalam proses perkuliahan. Yang kedua, perencanaan studi terkait dengan pemilihan mata kuliah dan pengisian di KRS. Sedangkan yang ketiga adalah hasil studi terkait dengan strategi memperoleh hasil studi yang maksimal selama kalian belajar di Universitas Negeri Jakarta. Ya, kita masuk ke yang pertama adalah penasihat akademik. Apa itu penasihat akademik? Penasihat akademik adalah dosen yang ditunjuk dan diserai tugas membimbing sekelompok mahasiswa yang bertujuan untuk membantu mahasiswa dalam merancang, melaksanakan, dan menyelesaikan studinya seefisien mungkin sesuai dengan kondisi dan potensi individual mahasiswa. Karena terkait dengan tugas-tugas dosen PA yang cukup berat tadi, maka UNJ menetapkan syarat-syarat dosen PA antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah dosen PA harus memiliki pengetahuan yang dalam tentang segala ketentuan yang tercantum dalam buku pedoman akademik. Yang kedua adalah memiliki pengetahuan tentang kemahasiswaan. Yang ketiga, memiliki kemampuan berkomunikasi untuk menjalin hubungan yang harmonis antara PA dengan mahasiswa bimbingannya. Yang keempat, memiliki keterampilan untuk membantu mahasiswa. Selanjutnya, untuk dosen PA, yaitu memiliki sikap dan perilaku sebagai penasihat akademik yang baik dan diwujudkan dalam proses kepenasihatan. 5 hal tersebut adalah syarat yang wajib dimiliki oleh dosen PA. Maka di sini apa saja peran dosen PA tadi? Yang pertama, sesuai dengan tugas-tugas dan fungsinya, maka peran dosen PA antara lain adalah sebagai narasumber. Jadi jika kalian sebagai mahasiswa memerlukan informasi apapun terkait dengan akademik maupun non-akademik
yang berada di lingkungan Universitas Negeri Jakarta yang terkait dengan kegiatan-kegiatan kalian di Universitas Negeri Jakarta, maka orang pertama yang perlu kalian tanya adalah dosen PA. Selanjutnya peran yang kedua adalah peran sebagai pembimbing. Terkadang mahasiswa memiliki kendala-kendala non-akademis, namun kendala-kendala ini dapat berdampak kepada urusan akademis. Maka dosen PA tersebut dapat Anda perankan sebagai pembimbing yang dapat membimbing Anda supaya urusan-urusan akademik Anda berjalan dengan lancar. Hal ini juga terkait dengan fungsi atau peran dosen PA berikutnya, yaitu penasehat. Jadi dosen PA bisa kalian minta nasihatnya, saran masukan gitu, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan Anda yang berdampak kepada hasil akademik Anda. Selanjutnya, peran dosen PA yang berikutnya adalah dosen PA juga berperan sebagai motivator. Baik diminta maupun tidak, dosen PA juga harus mampu memberikan motivasi-motivasi untuk mahasiswa-mahasiswa. Maka berbagai peran yang harus dijalani oleh seorang dosen PA. Yang berikutnya mungkin adalah dosen PA juga bisa berperan sebagai model. Artinya seorang dosen PA harus bisa menjadi model buat mahasiswa-mahasiswanya. Maka sikap, tindak tanduk, dan segalanya terkait dengan dosen PA itu harus bisa menjadi contoh bagi mahasiswa-mahasiswa. Hal yang dapat dikonsultasikan dengan dosen PA antara lain, yang pertama adalah perencanaan studi, bagaimana kalian mengajukan mata kuliah, dan arah kompetensi minat bakat mahasiswa. Yang berikutnya adalah pelaksanaan studi. Kalian setiap awal semester satu tim gitu ya, satu tim ada beberapa mahasiswa yang dibimbing oleh satu dosen PA, maka dosen PA tersebut akan mengadakan pertemuan dengan mahasiswa untuk melakukan evaluasi hasil belajar siswa. Selanjutnya ketika pas Anda menjelang lulus gitu, jadi Anda juga bisa berkonsultasi dengan dosen PA, misalkan Anda punya kemampuan atau minat apa, skripsinya bidang apa gitu, Anda bisa konsultasikan, sebaiknya saya ambil bidang apa ya Pak gitu. Nanti akan dilihat dari hasil belajarnya, oh ternyata hasil belajarmu lebih bagus ke bidang ini, maka kamu ambil penelitian di bidang ini saja. Selanjutnya hal-hal yang bisa juga ditanyakan tadi adalah permasalahan yang mengganggu akademik, misalkan permasalahan keluarga maupun hal yang lain yang dapat berdampak pada akademik mahasiswa. Kalian tidak perlu segan-segan untuk berkonsultasi dengan PA. Walaupun kita punya UPT LBK, unit layanan bimbingan konseling, namun UPT LBK itu hendaknya menjadi penanganan terakhir. Jadi UPT LBK benar-benar masalah-masalah yang sudah akut, baru berkonsultasi ke UPT LBK. UPT LBK untuk mahasiswa gratis ya, jadi kalian bisa bertanya ke UPT LBK kapanpun kalian mau. Dan hal yang tadi saya sudah sampaikan, dosen penasihat akademik, maka ini ada hal yang perlu juga saya sampaikan, yaitu etika mahasiswa dalam menghubungi dosen. Bagaimana kalian membuat janji dengan dosen, gitu, dengan dosen atau dosen PA atau dosen biasa begitu. Ini ada beberapa contoh ber-WhatsApp atau mengirim message SMS ke dosen yang kurang etis. Pertama, ini misalkan kalian bisa lihat, Bapak hari ini ada kuliah ekonomi mikro enggak? Kami menunggu di kelas gitu. Ada, sekarang saya sudah di kelas. Loh,
berarti anaknya ini belum di kelas. Kok bisa nge-WA bapaknya? Jangan-jangan juga anaknya nggak kenal sama bapaknya, gitu kan? Ini juga aneh. Terus ada lagi, selamat siang Pak, nilai saya kan K. Terus mau saya urus, kapan Bapak bisa temui saya? Loh, yang butuh siapa? Masa bapaknya yang disuruh nemuin kalian? Gitu. Kan kalian mestinya yang meminta waktu bapaknya, kesediaan bapaknya untuk bisa menemui kalian. Gitu. Bukan bapaknya yang, kapan Bapak bisa temui saya? Gitu. Nah, ini aneh. Jadi, banyak-banyak yang lain lah. Gitu. Jadi, ini adalah contoh-contoh komunikasi yang buruk. Komunikasi ber WA, berpesan singkat, SMS yang buruk. Jangan ditiru. Ada beberapa kunci etika mahasiswa dalam menghubungi dosen. Pertama, misalkan kalian mendapatkan kontak dosen, pada umumnya di awal kuliah dosen akan menyampaikan bagaimana dia bisa dikontak atau dihubungi jika ada pertanyaan terkait dengan perkuliahan. Misalkan biasanya nanti di awal kuliah dosennya akan meminta siapa PJ itu nyebutnya bisa penanggung jawab gitu. Penanggung jawab kalian, ada narah hubung dari kalian ke dosen mata kuliah. Jadi tidak semuanya ditangani sama ketua kelas. Nanti kasihan ketua kelas kalian harus menghubungi semua dosen. Jadi setiap mata kuliah sebaiknya ada satu orang PJ, penanggung jawab mata kuliahnya, atau narah hubung. Terus yang selanjutnya ada etika terkait dengan menghubungi dosen untuk pertama kali. Maka gini, jangan kalian berpikir bahwa dosen itu akan menyimpan nomor kalian. Kalau kalian simpan nomor kalian, kalau dosen tersebut menyimpan nomor kalian, akan sangat banyak itu data nama-nama kalian. Bisa jadi namanya juga sama, hampir mirip-mirip, kembar begitu. Jadi jangan pernah berpikir bahwa dosen tersebut menyimpan nama kalian. Maka setiap kalian awal menghubungi dosen, selalu perkenalkan kalian itu siapa, nama siapa, terus keperluannya apa. Nama siapa, angkatan berapa, keperluannya apa, gitu. Nah, selanjutnya cara-cara mengontak dosen itu juga perlu perlu strategi juga. Sebagian besar dosen lebih senang dihubungi dengan pesan singkat, mau SMS ataupun WA. Dosen tidak terlalu senang jika ditelepon, kecuali memang dosennya sudah menyatakan saya besok telepon saya kalau begini. Nah, kenapa? Karena suatu ketika bisa jadi dosen tersebut sedang sibuk. Maka ketika pas sibuk ditelepon, itu dianggap, kalau ada telepon, orang akan menganggap ini adalah orang yang menghubungi via telepon itu sudah sangat urgent, berarti penting banget. Ternyata cuma kalian ingin bimbingan. Nah, itu dosen bisa hilang moodnya untuk ngurusin kalian. Jadi sebaiknya SMS saja atau WA. Jika memang ingin benar-benar telepon, WA dulu, Pak, apakah boleh saya telepon gitu? Apakah Bapak ada waktu saya mau telepon ini kayak. Nah, selanjutnya tata krama dalam berkomunikasi dengan dosen. Waktu, tata bahasa, sapaan, cantumkan identitas, singkat, ucapkan kata maaf untuk menunjukkan kerendahan hati, akhiri dengan ucapan terima kasih. Nah, itu hal-hal yang sangat perlu untuk kalian tahu dan tidak boleh dilupakan. Selanjutnya ada misalkan ketika mungkin saja kalian menghubungi dosen yang itu dosen tersebut bukan dosen kalian, tapi dosen dari fakultas lain gitu, karena kalian ada perlu terkait dengan ingin penelitian begitu, bagaimana cara ngomongnya gitu kan, dosennya tidak kenal kamu juga belum pernah kenal sama dosen tersebut gitu. Maka ada baiknya
kalian sampaikan bahwa saya adalah mahasiswa ini, saya menghubungi Bapak, saya dapat nomor Bapak atau Ibu dari Pak siapa atau dari siapa gitu, sampaikan. Yang disebut itu adalah orang yang pastikan orang tersebut benar-benar kenal gitu sama dosen tersebut. Dosen tersebut juga kenal sama orangnya. Jadi, oh ya ini valid ini. Dia benar-benar mahasiswa kayak gitu. Jangan sampai nanti jangan-jangan kalian dikira sales gitu, ya. Jadi apa namanya nomor yang nggak dikenal biasanya nggak akan digubris oleh dosen. Maka perkenalkan diri kalian dulu supaya dosen mau membalas WA kamu atau pesan kamu, termasuk juga mengangkat telepon. Nah, terus ini yang kecil tetapi cukup penting. Jangan lupa kalian itu pasang foto profil yang sopan, yang pantas. Jadi jangan pasang foto yang aneh gitu. Bahkan fotonya dibikin private. Kalau nomor kalian tidak ada di HP dia, maka nomor kalian foto kalian nggak akan muncul begitu. Jadi kadang-kadang dosen juga ini orang hubungin siapa, nggak ada fotonya, nggak tahu, ya udahlah nggak dibalas aja deh. Gitu. Sudah nggak ada nama, fotonya juga nggak ada, akhirnya nggak direspon. Jadi apa namanya, kasih foto saja lah, foto yang biasa saja. Kalau kalian kepingin foto yang aneh-aneh kan kalian bisa pajang di Facebook kalian atau di apa namanya story WA kalian kan bisa gitu, nggak harus di profil. Nah, selanjutnya ada tadi saya sudah sampaikan ada 9 etika mahasiswa dalam menghubungi dosen. Nah, yang pertama perhatikan waktu, perhatikan kapan Anda menelpon, misalkan tidak pada waktu istirahat. Usahakan menghubungi dosen pada jam kantor, tidak pada jam istirahat. Pada jam kantor pun kalian tidak langsung direspon bisa jadi. Baru akan direspon ketika dosen tersebut senggang. Bisa jadi malam atau kapan begitu. Tapi apa namanya? Ya kalian sabar saja gitu. Kalau belum dibalas ya tunggu saja chatnya atau SMS-nya. Yang selanjutnya adalah penggunaan bahasa yang kedua. Gunakan bahasa yang sopan, tidak disingkat. Misalnya saya, SY, yang itu dibikin YG, dan seterusnya. Terus ada lagi, tata caranya adalah perkenalkan diri Anda. Ingat tadi, jangan berpikir bahwa dosen tersebut menyimpan nomor Anda. Anda selalu berasumsi bahwa Anda orang asing buat dosen tersebut. Maka perkenalkan nama Anda. Selanjutnya, gunakan kalimat pembuka dengan kalimat salam, terserah, mau selamat pagi, selamat siang, atau assalamualaikum, atau apapun, sesuai dengan apa namanya kebiasaan kalian. Gunakan kata permohonan jika kalian ingin memohon sesuatu atau meminta sesuatu. Jangan, Pak, saya mau minta ini gitu. Enggak begitu gitu. Itu kurang sopan. Pak, bolehkah saya gitu, atau apapun gitulah dengan bahasa-bahasa yang memohon yang halus, bertujuan untuk kerendahan hati. Terus kalau menyampaikan maksud tujuan to the point saja, jangan bertele-tele, tidak perlu panjang lebar. Tidak menggunakan kata ganti seperti kamu atau Anda, tapi gunakan kata Bapak. Jadi, karena ini walaupun pada orang tua, Anda itu enggak tepat untuk Anda memanggil seorang dosen dengan Anda, tapi Bapak. Terus berperilaku yang baik, tidak memaksa, tidak buru-buru. Tadi ada contoh gitu ya. Kapan Bapak bisa temui saya gitu? Pak, saya sudah sudah melakukan revisi ini Pak. Gitu. Kapan Bapak bisa tanda tangan lembar pengesahan saya? Karena saya, nah itu kamu maksa. Itu juga tidak baik. Ya harus sabar saja. Terus yang terakhir adalah jangan lupa ucapkan terima kasih setelah percakapan selesai. Dalam dokumen etika mahasiswa, di UNJ juga menetapkan dokumen pedoman etika mahasiswa, kode etik mahasiswa. Syarat umum etika mahasiswa terdapat
terhadap dosen terikat secara norma dan diatur dalam Pedoman Kode Etik Mahasiswa tahun 2015 yang dikeluarkan berdasarkan SK Rektor 1725 SP 2015 tentang Etika Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta di bagian pasal 10. Dokumen ini bisa Anda download di website wr3.unj.acid/dokumen. Nanti kalian bisa download saja di situ. Ini contoh etika yang baik, contoh menyampaikan menghubungi dosen yang baik, misalkan, Assalamualaikum Pak, maaf saya Budi, mahasiswa bimbingan Bapak, kapan saya bisa menghadap Bapak? Terima kasih. Ini pun ini jelas ya, bicara mahasiswa bimbingan, berarti mau bimbingan skripsi atau bimbingan apa gitu. Ini juga sama. Ada contoh yang lain. Assalamualaikum Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Ahmad dari jurusan PGMI semester 3. Saya ingin bertanya terkait tugas yang Bapak Ibu berikan kepada saya. Tugas tersebut disuruh membuat makalah atau membuat esai. Terima kasih sebelumnya. Dia ini bertanya sebenarnya maksudnya apa sih tugasnya suruh makalah atau esai. Nah, itu hal-hal yang sangat perlu untuk kalian tahu dan tidak boleh dilupakan.